Ayo membaca. Plastik, solusi dan masalah. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memberikan banyak manfaat. Akan tetapi, plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Perhatikan tabel berikut. Coba bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Kertas, waktu yang dibutuhkan 2-5 bulan. Kardus, waktu yang dibutuhkan 5 bulan. Kulit jeruk, waktu yang dibutuhkan 6 bulan. Puntung rokok, waktu yang dibutuhkan 10 tahun. Kulit sepatu, waktu yang dibutuhkan 25-40 tahun. Plastik, sejenis bungkus deterjen, waktu yang dibutuhkan 50-80 tahun. Plastik, waktu yang dibutuhkan 50-100 tahun. Kaleng soft drink, aluminium, waktu yang dibutuhkan 80-100 tahun. Aluminium, waktu yang dibutuhkan 80-100 tahun. Baterai, waktu yang dibutuhkan 100 tahun. Kantong plastik, tas kresek, waktu yang dibutuhkan 10-20 tahun. Styrofoam tidak dapat diuraikan. Jadi, kamu dapat membayangkan apabila membuang kantong plastik sekarang, kantong plastik akan terurai 10-20 tahun yang akan datang. Untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara tersebut yaitu reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya ketika berbelanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Recycle adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Merekalah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Gunakan plastik dengan bijak agar bumi selamat. Sekarang ayo berdiskusi. Kamu telah membaca wacana di atas. Kamu harus dapat mengurangi dan membatasi penggunaan bahan-bahan dari plastik. Untuk itu, lakukan kegiatan reduce atau mengurangi, reuse, memanfaatkan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Sekarang ayo berdiskusi. Apa yang dapat dilakukan untuk reduce, mengurangi, reuse, memanfaatkan kembali, dan recycle, mendaur ulang? Tulis hasilnya pada tabel berikut. Misalnya, reduce, mengurangi membeli makanan yang terbungkus plastik.
Reuse. Memanfaatkan plastik bekas atau botol bekas untuk membuat prakarya. Recycle. Mengumpulkan botol bekas untuk diberikan kepada pendaur ulang. Amatilah lingkungan di sekolahmu. Banyakkah sampah plastik dari kantong kemasan makanan dan minuman? Catatlah hasil pengamatanmu. Berikan tanda centang jika kamu menemukannya. Kamu juga bisa melakukan pengamatan di lingkungan sekitar rumahmu. Kemudian tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel berikut ini. Selanjutnya, ayo menulis. Kamu telah melakukan pengamatan sampah plastik di lingkungan sekolahmu. Ceritakan hasil pengamatanmu secara tertulis. Perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Tuliskan pada kolom berikut sesuai dengan keadaan di sekolahmu. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Bermusyawarahlah bersama seluruh teman di kelasmu. Musyawarah tentang cara mengurangi sampah plastik di sekolah. Tuliskan hasil musyawarah pada kolom di bawah ini. Misalnya, nomor 1, Udin berpendapat mengurangi membeli jajanan dengan bungkus plastik. Nomor 2, Lani berpendapat tidak membuang sampah plastik sembarangan. Nomor 3, Benny berpendapat mengumpulkan botol plastik untuk diberikan kepada pendaur ulang. Nomor 4, Siti berpendapat membawa bekal makanan dari rumah. Nomor 5, Siti berpendapat membawa botol minum dari rumah. Sekarang, mari kita jawab pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, apakah pendapatmu disampaikan di depan kelas? Ya, pendapatku disampaikan di depan kelas. Nomor 2, apakah kamu mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapat di depan kelas? Ya, saya mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapat di depan kelas. Nomor 3, apakah hasil musyawarah sesuai pendapatmu? Ya, hasil musyawarah sesuai pendapatku. Nomor 4, apakah kamu akan menjalankan hasil musyawarah di kelas? Ya, saya akan menjalankan hasil musyawarah di kelas. Nomor 5, pentingkah bagi kamu memberikan pendapat saat musyawarah dilakukan? Tuliskan alasanmu. Ya, penting. Karena pendapat kita dibutuhkan di dalam musyawarah. Kalian bisa menuliskan jawaban sesuai dengan keadaan yang kamu alami. Ayo membaca. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Benda yang kamu gunakan sehari-hari. Adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut. Sebutkan nama benda-benda yang dihasilkannya. Bacalah informasi berikut ini. Benda dari kaca. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air.
Benda dari logam. Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang dibuat dari logam? Benda-benda tersebut antara lain panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Benda dari karet. Perhatikan penghapus pensil. Terbuat dari apakah penghapus itu? Penghapus dibuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain ban, balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan. Bagaimanakah sifat karet? Diskusikan bersama temanmu. Selanjutnya, ayo mengamati. Amatilah benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari bahan kaca, logam, atau karet? Tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel yang telah disediakan. Perhatikan contoh berikut. Piring, bahan pembentuk kaca. Gelas, bahan pembentuk kaca. Sendok, bahan pembentuk logam. Garpu, bahan pembentuk logam. Bola, bahan pembentuk karet. Tuliskan benda-benda yang ada di sekitarmu serta tuliskan bahan pembentuknya. Sekarang ayo mencoba. Kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu. Lengkapilah bagan berikut ini. Terdapat beberapa bahan pembentuk benda. Kaca, kayu, kertas, plastik, logam, karet. Sifat bahan dari kaca: kedap air, tembus cahaya. Contoh benda dari kaca: piring, gelas, akuarium. Sifat bahan dari karet: lentur, mudah terbakar, tahan terhadap air. Contoh benda yang terbuat dari karet: balon, ban, bola. Sifat bahan dari logam: kuat, dapat dibentuk, penghantar panas yang baik. Contoh benda yang terbuat dari logam: garpu, sendok, uang koin. Kalian bisa menuliskan contoh dari benda-benda tersebut sesuai dengan kreativitasmu. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Kamu telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Perhatikan lingkungan kelas dan sekolahmu. Sebutkan bahan yang biasa digunakan untuk membuat tempat sampah. Ya, plastik, kayu, bahkan logam seperti aluminium dapat dibuat tempat sampah. Sekarang perhatikan tempat sampah di kelasmu. Terbuat dari apakah tempat sampah di kelasmu? Apakah jumlahnya mencukupi? Apakah anak-anak sudah mempunyai kesadaran dalam membuang sampah di tempatnya? Sekarang, musyawarahlah dengan teman sekelasmu. Bagaimana cara meningkatkan kebersihan di sekolahmu? Tuliskan hasil musyawarah di kotak berikut. Perhatikan contoh berikut ini. Membuang sampah di tempatnya. Meningkatkan kesadaran siswa akan kebersihan. Membuat poster tentang menjaga kebersihan. Menambah jumlah tempat sampah. Saling mengingatkan antar teman tentang cara menjaga kebersihan.
kalian bisa menuliskan hasil musyawarah sesuai dengan yang kamu alami. Ingatlah kembali saat kamu melakukan musyawarah bersama teman-teman. Kemudian, jawablah pertanyaan berikut ini. Apakah setiap anak boleh memberikan pendapatnya saat musyawarah? Ya, boleh. Mengapa kita harus memberikan pendapat saat bermusyawarah? Kita harus memberikan pendapat saat bermusyawarah karena pendapat kita sangat diperlukan dalam musyawarah. Apa yang terjadi jika hanya satu atau dua orang yang memberikan pendapat? Yang terjadi jika hanya satu atau dua orang yang memberikan pendapat adalah hasil keputusan musyawarah hanya bersumber dari satu atau dua orang tersebut. Apakah kita boleh memaksakan pendapat saat musyawarah? Tidak. Tuliskan pengalamanmu tentang musyawarah. Apakah menurutmu musyawarah sudah berjalan lancar? Saat musyawarah tentang tujuan wisata, semua berjalan dengan baik. Semua anggota aktif dalam memberikan pendapatnya. Hasil keputusan pun dapat diterima semua anggota. Kalian bisa menuliskan jawaban sesuai dengan pengalamanmu dalam menjalankan musyawarah. Selanjutnya, ayo mencoba. Perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris. Plastik, kayu, dan aluminium atau logam adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat penggaris. Mengapa bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris? Karena kaca dapat melukai kulit. Coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris. Kamu akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Ada satuan meter, sentimeter, dan milimeter. Meter, sentimeter, dan milimeter adalah satuan panjang. Apakah kamu dapat mencari hubungan antara satuan meter, sentimeter, dan milimeter? 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Sama dengan 1000 milimeter. Bagaimana Siti tahu bahwa 1 meter adalah 100 cm atau sama dengan 1000 milimeter? Perhatikan, kali ini kita akan membahas hubungan antara meter dan sentimeter. Perhatikan tangga satuan panjang berikut. Meter menuju ke sentimeter adalah turun 2 tangga. Itu dapat diartikan untuk merubah meter menjadi sentimeter dikali 100. Misalnya, 2 meter sama dengan berapa sentimeter? Maka 2 dikali 100 sama dengan 200 sentimeter. Bagaimana jika dari sentimeter menjadi meter? Perhatikan tangga satuan panjang. Dari sentimeter menuju meter, naik 2 tangga. Atau dapat diartikan untuk mengubah sentimeter menjadi meter dibagi 100. Misalnya, 200 cm sama dengan berapa meter? Maka 200 dibagi 100 sama dengan 2 meter. Selanjutnya, ayo berlatih. Ubahlah sesuai satuan yang diminta. 200 cm sama dengan berapa meter? Untuk merubah sentimeter menjadi meter dibagi 100. Jadi 200 dibagi 100 sama dengan 2 meter.
500 cm sama dengan berapa meter? Untuk mengubah cm menjadi meter, dibagi 100. Jadi, 500 dibagi 100 sama dengan 5 meter. 6 meter sama dengan berapa sentimeter? Untuk merubah meter menjadi sentimeter, dikali 100. Jadi, 6 dikali 100 sama dengan 600 cm. 400 cm sama dengan berapa meter? Untuk merubah cm menjadi meter, dibagi 100. Jadi, 400 dibagi 100 sama dengan 4 meter. 7 meter sama dengan berapa sentimeter? Untuk merubah meter menjadi sentimeter, dikali 100. Jadi, 7 dikali 100 sama dengan 700 cm. 2 meter lebih 45 cm sama dengan berapa sentimeter? Karena yang diminta hasil akhirnya dalam bentuk sentimeter, maka kita harus mengubahnya menjadi satuan sentimeter. 2 meter lebih 45 cm sama artinya dengan 2 meter ditambah 45 cm sama dengan berapa sentimeter? 2 meter kita ubah menjadi sentimeter. Maka 2 kali 100 sama dengan 200 cm. Ditambah 45 cm. Sama dengan 245 cm. 4 meter lebih 32 cm sama dengan berapa sentimeter? 4 meter ditambah 32 cm sama dengan berapa sentimeter? Kita ubah menjadi sentimeter. 4 meter diubah menjadi sentimeter, maka dikali 100. Jadi 4 meter sama dengan 400 cm ditambah 32 cm sama dengan 432 cm. 8 meter lebih 79 cm sama dengan berapa sentimeter? 8 meter ditambah 79 cm sama dengan berapa sentimeter? 8 meter kita ubah menjadi sentimeter, maka dikali 100. Jadi 8 meter sama dengan 800 cm ditambah 79 cm sama dengan 879 cm. 4 meter lebih 8 cm sama dengan berapa sentimeter? 4 meter ditambah 8 cm sama dengan berapa sentimeter? Maka kita ubah menjadi sentimeter. 4 meter dikali 100. Jadi 4 meter sama dengan 400 cm ditambah 8 cm sama dengan 408 cm. 70 meter lebih 9 cm sama dengan berapa sentimeter? 70 meter ditambah 9 cm sama dengan berapa sentimeter? Kita ubah menjadi sentimeter. 70 meter dikali 100. Maka 70 meter sama dengan 7.000 cm ditambah 9 cm sama dengan 7.009 cm. Sekarang ayo berlatih. Lakukanlah aktivitas berikut ini. Perhatikan gambar benda yang harus kamu ukur. Ukurlah bagian benda sesuai gambar. Tuliskan perkiraanmu terlebih dahulu. Ukuran hasil tebakanmu tanpa menggunakan alat ukur. Ukurlah dengan menggunakan alat ukur.
Lengkapilah tabel di bawah ini dengan hasil pengukuranmu. Silahkan kalian ukur benda-benda tersebut, kemudian tuliskan hasil pengukuranmu. Selamat mencoba! Ayo berdiskusi. Kamu sudah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Selanjutnya, kita akan menyelidiki bahan yang sesuai untuk benda-benda tertentu. Untuk mengerjakan proyek ini, kamu dan teman-teman harus melaksanakan musyawarah. Tentukan kelompok yang terdiri atas 4 sampai 5 orang. Tentukan 5 benda yang akan diselidiki oleh tiap-tiap kelompok. Tuliskan hasil musyawarah di bawah ini. Perhatikan contoh berikut. Benda yang akan kami selidiki adalah meja, kursi, papan tulis, kotak makan, sendok. Masih ingatkah kalian tentang bahan pembentuk dari benda yang telah dituliskan? Meja, kursi, dan papan tulis adalah benda yang terbentuk dari kayu. Sedangkan kotak makan adalah benda yang terbentuk dari plastik. Lalu, untuk sendok adalah benda yang terbentuk dari logam. Kalian bisa menuliskan jawaban sesuai dengan hasil musyawarahmu. Kamu sudah melakukan kegiatan musyawarah. Tuliskan pengalamanmu di kotak yang disediakan. Tuliskan keuntungan melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Tercipta kesepakatan bersama yang adil. Mempererat tali persaudaraan. Bagaimana cara menghormati pendapat temanmu? Tidak memotong ketika teman menyampaikan pendapatnya. Tidak mengejek pendapat teman. Apa yang terjadi jika kita menghormati pendapat temanmu? Akan tercipta suasana kerukunan dan kedamaian, serta musyawarah akan berjalan dengan baik. Ceritakan pengalaman menghargai pendapat orang lain saat musyawarah. Ketika temanku menyampaikan pendapatnya tentang tujuan wisata, aku mendengarkan dengan seksama. Kalian bisa menuliskan jawaban sesuai dengan kreativitasmu. Sekarang ayo mencoba. Setiap kelompok telah memilih benda. Lakukan penyelidikan bahan yang terbaik untuk membentuk benda tersebut. Kamu harus memilih bahan yang tepat untuk membuat benda. Karena pemilihan bahan dapat menjadikan benda berfungsi maksimal. Apa bahan yang baik untuk membuat daun jendela? Apakah dari kayu, aluminium, atau kaca? Untuk memecahkannya, selidiki bersama. Langkah kerjanya adalah sebagai berikut. 1. Tentukan benda yang akan kamu selidiki. Pilihlah benda di sekitarmu. 2. Isilah tabel di bawah ini. Perhatikan contoh seperti pada nomor 1. Daun jendela terbuat dari bahan kayu. Kelebihan dari bahan tersebut kuat. Beberapa jenis kayu dapat bertahan ratusan tahun. Kekurangan dari bahan tersebut dapat terkena rayap, mudah terbakar. Terbuat dari bahan aluminium. Kelebihan dari bahan tersebut ringan. Tidak dapat dimakan rayap. Kekurangan dari bahan tersebut tidak tahan benturan keras.
Meja terbuat dari bahan kayu. Kelebihan dari bahan tersebut: kuat, dapat bertahan lama. Kekurangan dari bahan tersebut: dapat terkena rayap, mudah terbakar. Kursi terbuat dari bahan kayu. Kelebihan dari bahan tersebut: kuat, dapat bertahan lama. Kekurangan dari bahan tersebut: dapat terkena rayap, mudah terbakar. Papan tulis terbuat dari bahan kayu. Kelebihan dari bahan tersebut: kuat, dapat bertahan lama. Kekurangan dari bahan tersebut: dapat terkena rayap, mudah terbakar. Kotak makan terbuat dari bahan plastik. Kelebihan dari bahan tersebut: ringan, tahan terhadap air. Kekurangan dari bahan tersebut: mudah terbakar. Sendok terbuat dari bahan logam. Kelebihan dari bahan tersebut: tidak mudah terbakar. Kekurangan dari bahan tersebut: mudah bengkok. Kalian dapat menuliskan tabel tersebut berdasarkan benda-benda yang kalian amati. Sekarang ayo menulis. Pilihlah satu benda yang telah kamu selidiki. Tuliskan secara lengkap hasil penyelidikanmu. Hal-hal berikut harus termuat dalam tulisanmu. 1. Penjelasan bentuk benda, meliputi warna, ukuran, dan bentuk. 2. Fungsi benda. 3. Alasanmu memilih bahan tertentu untuk membuat benda tersebut. 4. Menyebutkan kelebihan bahan tersebut. 5. Menyebutkan kekurangan bahan tersebut. Perhatikan contoh berikut. Ini adalah penjelasan tentang hasil penyelidikan meja. Meja berwarna coklat dengan ukuran cukup lebar dan berbentuk persegi panjang. Meja berfungsi sebagai alas untuk menulis. Meja akan lebih baik jika terbuat dari kayu. Kelebihannya karena kayu mudah dibentuk dan bertahan lama. Kekurangannya adalah mudah terbakar dan terserang rayap. Kalian bisa menuliskan sesuai dengan hasil penyelidikanmu. Sekarang ayo mencoba. Meteran gulung disebut juga meteran saku. Meteran gulung berfungsi untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 1 meter. Meteran ini biasa digunakan pekerja bangunan atau tukang kayu. Siti akan menata ulang kamar tidurnya. Sebelum menata, Siti mengukur benda-benda di kamarnya. Ukuran yang diperoleh Siti seperti berikut ini. Bantulah Siti menemukan ukurannya. 254 cm sama dengan berapa meter ditambah berapa sentimeter? 254 cm dapat dituliskan 200 cm ditambah 54 cm. Kemudian 200 cm kita ubah menjadi meter, sehingga menjadi 2 meter ditambah 54 cm. 390 cm sama dengan berapa meter ditambah berapa sentimeter? 390 cm dapat dituliskan 300 cm ditambah 90 cm. 300 cm kita ubah menjadi meter, sehingga menjadi 3 meter tambah 90 cm.
365 cm sama dengan berapa meter ditambah berapa cm? 365 cm dapat dituliskan 300 cm ditambah 65 cm. 300 meter kita ubah menjadi meter, sehingga menjadi 3 meter ditambah 65 cm. 909 cm sama dengan berapa meter ditambah berapa cm? 909 cm dapat dituliskan 900 cm ditambah 9 cm. 900 cm kita ubah menjadi meter, sehingga menjadi 9 meter ditambah 9 cm. 400 cm sama dengan berapa meter ditambah berapa cm? 400 cm dapat kita tuliskan 400 cm ditambah 0 cm. 400 cm kita ubah menjadi meter, sehingga menjadi 4 meter ditambah 0 cm. Tukang membutuhkan bahan kayu untuk membuat meja. Bahan kayu yang diperlukan 250 cm. Pilihlah bahan kayu yang sesuai kebutuhan. 250 cm dapat kita tuliskan 200 cm ditambah 50 cm. 200 cm kita ubah menjadi meter, sehingga menjadi 2 meter ditambah 50 cm atau 2 meter lebih 50 cm. Kain yang dibutuhkan untuk membuat baju 2 meter. Pilihlah kain yang sesuai kebutuhan. 2 meter kita ubah menjadi cm. Maka 2 meter sama dengan 200 cm.